Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan kegiatan untuk melaksanakan pembelajaran, dan semoga senantiasa Allah meridhoi dan juga Allah memberikan keberkahan atas apa yang telah kita lakukan. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita akan membahas mengenai hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini nantinya bisa bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri dan umumnya bagi orang lain. Dan tentunya apa yang kita lakukan hari ini semata-mata hanya ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini nantinya dapat mengidentifikasi hukum bacaan mim sukun, terus mendemonstrasikan bacaan Quran surah An-Nahl ayat 114 dengan tartil, mendemonstrasikan bacaan Quran surah An-Nahl ayat 114 dengan lancar. Yang keempat, menampilkan contoh perilaku membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sebagai implementasi daripada Quran surah An-Nahl ayat 114 serta hadis terkait. Oke anak-anak, inilah yang nantinya kalian diharapkan mampu menguasai, baik terkait mengidentifikasi hukum bacaan mim, mendemonstrasikan bacaan secara tartil, secara lancar, dan juga menampilkan contoh atau perilaku membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Oke anak-anak, kita akan membahas mengenai nun mati dan mim mati. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita nantinya mampu mengidentifikasi nun mati dan mim mati. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian daripada bacaan nun mati. Bacaan nun mati atau tanwin adalah hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat nun, mati, atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah. Berarti ada 28 huruf hijaiyah nantinya akan bertemu dengan tanwin ataupun nun sukun. Nah, bagaimana menghukumi daripada tanwin dan nun sukun ketika bertemu huruf hijaiyah? Adapun cara membacanya tergantung pada huruf-huruf yang mengikuti nun mati atau tanwin tersebut. Maka dari itu, dengan berbeda huruf hijaiyah maka akan membedakan cara membacanya, karena ada beberapa jenis bacaan yang ketika nun mati dan tanwin itu bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama anak-anak, perlu kalian lihat dan juga kalian simak baik-baik adalah hukum bacaan nun mati ini terbagi atau secara peta konsepnya terbagi menjadi 5, atau ada juga yang mengatakan 4 dengan menggabungkan idgham bi gunna dengan idgham bila. Ada hukum bacaan nun mati atau tanwin meliputi yang pertama adalah idgham, yang kedua idgham ini terbagi
Tiga adalah bacaan iqlab. Iqlab adalah bacaan ketika ada nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ba. Sedangkan ikhfa ketika ada nun tanwin dan fathatain, kasrotain maupun domatain itu bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, dal, ro, dal, dal, za, sin, shin, shad, dot, ta, do, fa, kof, kaf. Inilah pembagian daripada huruf hijaiyah terkait dengan hukum nun mati atau tanwin. Sampai di sini mungkin kalian sudah bisa meraba-raba ya terkait dengan pembagian daripada huruf hijaiyah. Yang pertama adalah idhar kholqi. Idhar kholqi merupakan bacaan yang artinya jelas. Sedangkan secara istilahnya adalah jika terdapat non mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka perlu dibaca secara jelas. Ketika ada nun mati tanwin bertemu dengan salah satu huruf alif, ha, kha, ain, win, dan ha, maka bacaannya dibaca dengan jelas. Seperti yang terdapat dalam contoh berikut ini. Ada yauma idzin khosiatin, ada qaryatin ahlaknaha, rizqan hasanan, adzabun alimun, faddan ghalidha, salamun hiya min haitsu min khosyati min inabin. Harus dibaca dengan jelas biar nantinya sesuai dengan artinya. Idhar berarti jelas. Selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah secara bahasa artinya meleburkan. Gunnah adalah artinya mendengung. Secara istilah bisa dimaknai nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf nun mati kemudian dileburkan dan berdengung. Nah, ini terjadi ketika ada huruf hijaiyah ya, nun, mim, dan wawu bertemu dengan nun sukun dan juga tanwin. Seperti contoh berikut ini, ada syarrayyarah. Nah, di situ kan berbunyi syarrayyarah, melebur. Tanwin menjadi melebur pada huruf ya. Syarrayyarah. Amilatun nasibah, ghishawatun walahu, miwaroi ajalim musamma bighadabin minallah, mayyakulu min ni'matin min masadin. Contoh-contoh itu bisa kalian temukan di dalam bacaan Al-Quran, dan tentunya pasti kamu akan bisa mengetahui, oh ini ternyata bacaan daripada idgham bi gunnah. Setelah idgham bi gunnah, kita akan membahas idgham bila gunnah. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, sedangkan bila gunnah artinya tidak berdengung atau tanpa mendengung. Sedangkan secara istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin
bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, huruf nun mati dileburkan tanpa dengung. Sedangkan huruf idhar itu berjumlah 2, yaitu lam dan ro. Berikut contoh daripada bacaan idgham bila gunnah. Ingat, melebur tetapi tidak berdengung. Hudal lil muttaqina, hudal lil muttaqina, thamaratir rizqa min ladunka mir rabbihim. Itu jelas ada nun sukun bertemu dengan huruf ro, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka dari itu berarti bacaannya adalah bacaan yang melebur tetapi tidak berdengung. Itu namanya idgham bila gunnah. Yang keempat anak-anak, kita akan membahas mengenai bacaan iqlab. Iqlab artinya membalik. Secara istilah artinya jika terdapat nun mati tanwin bertemu dengan huruf iqlab, dibaca membalik menjadi mim. Sedangkan huruf hijaiyahnya hanya satu, yaitu huruf ba. Contohnya seperti amadan ba'idan, alimun bidati, sayyi'atun bima min ba'dihim yang bagi amba. Nah, itu ketika ada nun bersukun bertemu dengan huruf iqlab yaitu huruf ba, maka artinya atau membacanya adalah menjadi mim yang bagi, padahal di situ ada nun sukun, seharusnya kan ya, tapi ketika bertemu huruf ba berbunyi mim. Yang bagi alimun bidati sayyi'atun bima. Yang kelima atau yang terakhir dari bacaan nun sukun dan tanwin adalah ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Hurufnya yaitu 15. Ada ta, sa, ta, sin, jin, dal, zal, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Kalau dapat dicontohkan adalah seperti di bawah itu. Ma'in, samar-samar. Ma'in dafiqin, kullan darabna dzurriyyatan thayyibatan min syai'in falan tamlika wala in qulta min dhahabin. Seperti itu. Berarti bacaan ikhfa sekali lagi nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Ada ta, sin, jim, dal, za, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itulah yang terjadi terkait dengan bacaan huruf atau bacaan ikhfa. Dari sini bisa disimpulkan yang namanya bacaan nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 4. Ada idhar, ada idgham. Idgham terbagi menjadi 2, idgham bil gunnah dan juga idgham bila gunnah. Terus ada iqlab dan juga ada ikhfa. Yang tadi sudah kita sama-sama bahas secara bersama-sama. Pastinya tentunya yang terpenting adalah kita bisa mampu menguasai ilmu-ilmu ini sehingga ketika kita mau membaca Al-Quran tidak terjadi sebuah kesalahan.
yaitu bacaan sesuai tartil, dan juga mendemonstrasikan Quran surah An-Nahl daripada dengan lancar. Mungkin bisa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Misalnya, kalau yang sudah terbiasa membaca dengan tartil pasti lebih indah. Kemudian, arti daripada Quran surah An-Nahl ayat 114 adalah, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah padanya. Itu terkait dengan nantinya mendemonstrasikan bacaan daripada Quran surah An-Nahl ayat 114. Yang terakhir adalah terkait dengan perilaku membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga bergizi. Ini sebagai bentuk implementasi daripada Quran surah An-Nahl ayat 114, bagaimana Al-Quran telah memerintahkan untuk kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan juga makanan yang baik atau yang bergizi. Perilaku membiasakan diri akibat kita mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi adalah yang pertama, kita mampu mengolah makanan dengan cara Islami. Karena tahu apa yang kita makan itu halal, maka caranya untuk melakukan mengolah makanannya juga dengan cara yang baik, biar nantinya tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya terkait dengan perilaku mengolah makanan, yaitu menyembelih dengan nama Allah, membersihkan kotoran dan juga mengolahnya. Ketika sudah disembelih, kalian pasti pernah melihat itu ada gambar-gambar atau ada tetangga yang melakukan penyembelihan dengan nama Allah dan juga membersihkan kotoran-kotorannya, dan akhirnya dapat kita makan. Yang kedua, senantiasa merawat tanaman dan hewan sebagai penyuplai kebutuhan makanan yang bergizi bagi manusia. Bekerja dengan semangat dan untuk memperoleh rezeki yang halal. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang sehat bagi tubuh. Itu merupakan perintah agama. Yang terakhir, jangan lupa untuk tidak memakan makanan yang telah diharamkan oleh Allah. Itu merupakan terkait dengan perilaku membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadikan manfaat bagi sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi